Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik selalu. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran matematika, masih pada bab 6 tentang kesebangunan untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya tutor Yulianti Atina Handide Eskom. Selamat belajar. Masuk pada subbab arti kesebangunan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 5.8 merupakan gambar pas foto dengan berbagai ukuran. Pas foto seperti yang terlihat pada gambar dapat dicetak dengan ukuran yang berbeda-beda. Berapapun ukurannya, foto yang tercetak hasilnya tetap sama. Secara matematis, istilah yang digunakan adalah sebangun. Benda yang sebangun dapat memiliki ukuran yang berbeda, namun bentuknya tetap sama. Eksplorasi 5.2 memperbesar dan memperkecil. Secara elektronik, memperbesar dan memperkecil dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur zoom in dan zoom out. Kalian dapat mencoba memperbesar secara sederhana dengan cara sebagai berikut. Perhatikan video berikut. Ini disebut dengan pantograf. Pantograf adalah alat mekanis yang digunakan untuk menyalin, memperbesar, atau memperkecil gambar atau peta dengan skala tertentu. Ilmu pantograf sangat erat hubungannya dengan prinsip kesebangunan dalam geometri. Berikut adalah poin-poin hubungan antara pantograf dengan kesebangunan. Yang pertama, prinsip kerja. Pantograf terdiri dari 4 lengan yang dihubungkan membentuk jajaran genjang, umumnya belah ketupat atau jajaran genjang lainnya, yang bisa bergerak yang menjamin bahwa gambar yang dihasilkan sebangun dengan gambar aslinya. Yang kedua, kesebangunan segitiga. Mekanisme pantograf dirancang untuk menciptakan segitiga-segitiga yang sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai atau proporsional. Yang ketiga adalah skala perbesaran atau pengecilan. Rasio antara 4 lengan-lengan pantograf menentukan skala perbesaran atau berpengecilan. Hubungan ini menggunakan konsep perbandingan senilai atau kesebangunan untuk memastikan hasil salinan memiliki bentuk yang persis sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kalian dapat melakukan percobaan mandiri dengan alat seadanya di rumah. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memperbesar gambar berikut ini. Pertama, siapkan gambar dan karet gelang. Kemudian, kaitkan 2 buah karet gelang dengan simpul. Dengan salah satu jari, tekan salah satu ujung karet pada sebuah titik. Jaga sehingga bagian ini tidak bergeser selama kegiatan. Sebaiknya gunakan tangan yang berbeda dengan tangan yang akan memegang pensil. Kaitkan pensil pada ujung yang lain. Tariklah karet sehingga simpul karet bergerak menelusuri gambar, seperti pada contoh gambar berikut. Setelah kamu mencobanya, gambar apakah yang dihasilkan oleh goresan pensilmu? Bandingkan gambar awal dan gambar buatan kalian. Dalam hal apa kedua gambar tersebut sama? Dalam hal apa keduanya berbeda? Bandingkan hal-hal berikut. Bandingkan bentuk secara umum, panjang garis, keliling, luas, dan besar sudut. Kemudian lakukan hal yang sama untuk gambar yang berbeda. Kalian dapat membuat gambar sendiri, kemudian bandingkan kedua gambar tersebut. Setelah kamu melakukan eksplorasi tadi, bangunan datar yang dihasilkan dalam eksplorasi 5.2 adalah bangunan datar yang sebangun dengan bangun datar awal. Ayo berlatih. Nomor 1. Untuk setiap pasangan gambar berikut, tentukan apakah pasangan gambar tersebut sebangun atau tidak sebangun. Poin A. 2 bangun terlihat seperti persegi, hanya beda ukuran dan sedikit miring. Disebut sebangun karena semua sudut sama 90 derajat dan perbandingan sisi tetap, hanya diperbesar atau diperkecil saja. Untuk gambar B, dengan gambar 2 gambar panah, satu pendek dan gemuk dan satunya panjang dan ramping. Disebut tidak sebangun karena perbandingan panjang dan lebar tidak sama. Bentuk yang berbeda bukan sekedar diperbesar. Gambar C merupakan 2 bangun tak beraturan, tapi bentuk lekukannya sama,
hanya diputar. Disebut sebangun karena bentuk identik, hanya berbeda posisi atau rotasinya. Poin D, dua bangun mirip tanda bukan sama dengan, tapi yang satu lebih tebal dengan proporsinya yang berbeda. Disebut tidak sebangun karena perbandingan ukuran bagian-bagiannya tidak sama. Nomor 2, Kinan mengubah ukuran gambar pada layar komputernya. Manakah gambar yang sebangun dengan gambar aslinya? Ini adalah gambar yang asli. Dan ini adalah gambar yang setelah dirubah. Ada gambar A, B, C, dan D. Konsep penting, gambar dikatakan sebangun kalau bentuk sama persis, perbandingan panjang dan lebar tetap, boleh diperbesar atau diperkecil, diputar atau dicermin, tidak boleh gepeng atau ditarik ke satu arah saja. Ayo kita analisa. Gambar asli berbentuk persegi panjang horizontal, lebih lebar daripada tinggi. Semua objek, matahari, awan, dan gunung punya proporsi yang normal. Gambar A disebut sebangun karena bentuk tetap horizontal, proporsi lebar, dan tinggi sama, hanya skalanya saja yang diperkecil. Gambar B disebut tidak sebangun karena gambar jadi vertikal atau dipanjangkan ke atas. Matahari dan objek terlihat lonjong, artinya ini gambar ditarik bukan diperbesar secara proporsional. Gambar C disebut tidak sebangun karena gambar jadi lebih horizontal atau dipanjangkan ke samping. Matahari terlihat lebih lonjong, artinya ini gambar ditarik bukan diperbesar secara proporsional. Gambar D disebut tidak sebangun karena gambar miring, seperti ditarik ke samping. Sudut berubah bukan sekedar diputar. Ini transformasi geser, bukan kesebangunan. 3. Cermin manakah yang menghasilkan bayangan yang sebangun dengan benda asalnya? Konsep penting, bayangan pada cermin datar itu harus sebangun, hanya terbalik kiri dan kanan, tidak boleh lebih tinggi, kurus atau gemuk, dan tidak boleh miring atau berubah bentuk. A disebut sebangun karena tinggi dan lebar tubuh sama, proporsi normal hanya terbalik kiri dan kanan. Poin B, tidak sebangun. Bayangan terlihat lebih tinggi dan kurus, artinya ada perubahan skala, tertarik secara vertikal. Poin C, disebut tidak sebangun karena posisi dan bentuk tubuh tidak sesuai pantulan cermin datar, tidak simetris terhadap cermin. Kesebangunan pada segitiga. Perhatikan gambar berikut. Tahukah kalian apa itu fraktal? Fraktal adalah seperti yang ditunjuk pada gambar 5.9, yaitu bangun yang disusun dari gambar-gambar yang sebangun secara berulang. Berikut salah satu contohnya. Gambar N0 sampai N3 itu menunjukkan proses pembentukan fraktal segitiga, mirip pola Sierpinski triangle. N0 masih berupa satu segitiga utuh, belum ada pembagian. Ini adalah bentuk dasar dari segitiga. N1, segitiga dibagi menjadi 4 segitiga kecil yang sebangun. Satu segitiga tengah dihilangkan, tersisa 3 segitiga. Semua segitiga kecil memiliki bentuk sama atau sebangun dengan yang besar. Hanya ukurannya saja yang lebih kecil. N2, setiap segitiga pada N1 dibagi lagi dengan cara yang sama. Muncul lebih banyak segitiga kecil. Jumlah segitiga yang tersisa yaitu 3 dipangkat 2 sama dengan 9 segitiga. Semua segitiga tetap sebangun, hanya skalanya saja yang berbeda. N3, prosesnya diulang lagi. Jumlah segitiga menjadi 3 dipangkat 3, sama dengan 27 segitiga kecil. Polanya makin rumit tapi bentuknya tetap sama atau self-similar. Kesimpulannya, setiap tahap dibagi dan dihilangkan bagian tengah, sisa 3 bagian. Pada tiap tingkat sebangun, bentuknya sama tapi ukuran berbeda. Disebut pola fraktal atau self-similarity. Bagian kecil mirip dengan keseluruhan. Sampai di sini dulu materi minggu ini. Semoga mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.